Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani Jemaat GKI Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 20 April 2023, saya beri judul Teduh di Kala Terik dengan teks Alkitab dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapat hikmat pengetahuan dan akal budi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Amin. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan perikop ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, ketika mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun bagaimana jika semua hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Tentu akan terasa sangat sulit untuk mengatakan hal yang demikian.
Firman Tuhan pada hari ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan yang memilukan hati akibat runtuhnya kota, Allah tetap setia menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Yesaya menggambarkan Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang yang lemah dan miskin. Allah melindungi umat-Nya dari angin ribut, panas terik, hujan badai, dan kesombongan amarah orang gagah. Allah juga menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang terpinggirkan oleh karena lingkungan sosial, kemiskinan, situasi politik, bahkan keagamaan pada saat itu. Di balik penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, rupanya Allah telah menyatakan pemulihan bagi mereka. Pemulihan secara total, yakni pemulihan lahir dan batin. Allah merangkul mereka dalam kerapuhan dan memulihkan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama belajar untuk memahami. Yang pertama, Allah selalu ada dalam dimensi kehidupan manusia. Allah adalah kawan karib terdekat dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun saat ini kita sedang berada dalam pergumulan dan berada pada titik terendah. Yang kedua, pergumulan ataupun titik terendah yang saat ini saudara sedang alami, entah itu sakit penyakit, keadaan finansial, tekanan ekonomi, persaingan kerja, ataupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan rencana dan harapan, bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk memisahkan diri dari Allah. Bisa saja itu merupakan cara Allah bekerja dalam kehidupan kita agar saudara semakin dekat, agar saudara semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak-Nya. Percayalah saudara, bahwa selalu ada pelangi di balik hujan, dan selalu ada keteduhan di balik teriknya sang surya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini termatrai di dalam loh hati dan pikiran kami. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami, sehingga olehnya kami dimampukan memancarkan terang kasih Kristus. Pada kesempatan ini kami mau mendoakan para pemimpin negeri ini, terkhususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Dan kami juga satu hati dalam doa mendukung dengan penuh kasih warga jemaat GKI Tumbang Baloi. Diberkatilah mereka yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah mereka yang senantiasa setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tuntunan kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuntunan Tuhan akan menolong
menguatkan dan memelihara kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpinlah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.